Hai. Hai. Dari mana aja? Kita kan harus ngumumin sesuatu nih. Oh iya. Halo, aku dari GKI Depok. Kalau aku dari Pemuda Bintama. Jadi, kita bakal ngadain ibadah kolaborasi. Ibadah spesial Hari Kemerdekaan dan HUT GKI. Temanya... Oh, temanya jadikan kami satu, pulihkan Indonesiaku. Sorry banget nih, baru join. Udah sampai mana ya? Details. Iya, details. Oke, jadi ibadah ini tuh bakal dilaksanain hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 jam 3 sore. Kalau untuk link Zoom-nya nanti akan di-share ya. By the way, kita bakal ada pelayan kiriman spesial nih. Tara. Halo semua, hai. Shalom pemuda, saya Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Saya yang akan melayani pada ibadah kolaborasi nanti. Sampai ketemu ya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu ya. Hai. Dari mana aja? Kita kan harus ngumumin sesuatu nih. Oh iya. Halo, aku dari GKI Depok. Kalau aku dari Pemuda Bintama. Jadi, kita bakal ngadain ibadah kolaborasi. Ibadah spesial Hari Kemerdekaan dan HUT GKI. Temanya... Oh, temanya jadikan kami satu, pulihkan Indonesiaku. Sorry banget nih, baru join. Udah sampai mana ya? Details. Iya, details. Oke, jadi ibadah ini tuh bakal dilaksanain hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 jam 3 sore. Kalau untuk link Zoom-nya nanti akan di-share ya. By the way, kita bakal ada pelayan kiriman spesial nih. Tara. Halo semua, hai. Shalom pemuda, saya Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Saya yang akan melayani pada ibadah kolaborasi nanti. Sampai ketemu ya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu ya.
Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita masih berada dalam masa pemberlakuan PPKM level 4. Selama masa PPKM darurat dan PPKM level 4, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama memutuskan untuk melaksanakan kebaktian umum hari Minggu dengan menggunakan metode perekaman. Meski saat ini kita dalam kondisi yang terbatas dan situasi yang tidak mudah, kiranya kita tetap dapat menghayati dan merayakan persekutuan kita dengan Tuhan dan umat-Nya. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat mengambil bagian dalam kebaktian Minggu Online Minggu 22 Agustus 2021. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat untuk kita semua. Pokok-pokok warta GKI Bintaro Utama Minggu 22 Agustus 2021. Pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, akan diteguhkan dan diberkati pernikahan gerejawi atas diri Sarif, anggota jemaat HKBP Resort Petojo, dengan Nancy Novita, anggota jemaat GKI Bintaro Utama, pada Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 10 WIB, bertempat di HKBP Resort Petojo dan dilayani oleh Pendeta A. Hutauruk. Kedua, proses pemanggilan penatua. Pada persidangan Majelis Jemaat Minggu 8 Agustus 2021, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama memutuskan dan menetapkan calon penatua periode 2021-2024 sebagai berikut. 1. Mika Renta Aprianto, nomor anggota 0211.00. 2. Dita Gracia Rosalinda, nomor anggota 0289.01. Pewartaan calon penatua disampaikan pada Minggu 15, 22, dan 29 Agustus 2021. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, calon penatua akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua pada Minggu 10 Oktober 2021. Mohon perhatian dan dukungan jemaat GKI Bintaro Utama. Ketiga, rapat BPMJ. Rapat Badan Pekerja Majelis Jemaat BPMJ GKI Bintaro Utama via Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 13 WIB dengan agenda penyusunan draft buku kehidupan untuk non-keuangan dan warna sari. Keempat, sahabat peduli bencana. Dalam situasi pandemi saat ini, GKI Bintaro Utama berupaya selalu hadir dalam membantu dan mendampingi jemaat dan simpatisan yang terdampak COVID-19. Bantuan yang sudah direalisasikan melalui sahabat peduli bencana SPB antara lain berupa pembagian sembako rutin, penyediaan vitamin dan hand sanitizer, penyediaan makanan bagi keluarga isoman, dan penyediaan tabung oksigen. Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengajak jemaat dan simpatisan GKI Bintaro Utama untuk mendukung pendanaan program ini dengan cara transfer ke rekening CIMB Niaga 80008858 atas nama GKI Bintaro Utama atau dengan scan QRIS GKI Bintama dengan menambahkan kode khusus yaitu angka 19 di belakang jumlah sumbangannya. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat hari ini. Kelima, lowongan pekerjaan. GKI Bintaro Utama membutuhkan seorang tenaga administrasi keuangan kantor gereja. Persyaratan umum, persyaratan khusus, dan ketentuan pengiriman surat lamaran
dapat dibaca di dalam Warta Jemaat hari ini. Lamaran lengkap ditunggu selambat-lambatnya pada Minggu 29 Agustus 2021. Warta secara keseluruhan dapat dibaca pada Warta Jemaat hari ini yang dapat diunduh melalui www.gkibintama.org. Kebaktian Minggu Online Minggu 22 Agustus 2021 dilayani oleh Pendeta Yohanes Augusta Bambang Setiawan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pada ibadah minggu saat ini, kita bersama-sama merayakan HUT GKI yang ke-33. Untuk itu, kita akan mendengarkan sapaan pembukaan dari BPMS GKI. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya.
Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat, dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam, mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas, dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Bapa Surgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu, walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja maupun di tengah masyarakat. Namun demikian, kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4, ayat 16, 19, dan 21 tertulis, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk limpah kasih rahmat Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini kami tetap diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Pada hari ini kami bersyukur boleh beribadah bersama, juga dalam memperingati dan merayakan pertambahan usia bagi penyatuan GKI yang saat ini sudah menapaki genap usia 33 tahun. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat tatkala kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang daripadanya kami menemukan kekuatan dan juga kebenaran dari firman Tuhan, yang menegaskan kami untuk tetap menggereja di tengah situasi yang tidak mudah ini, dan tetap menjadi umat yang percaya, yang menyatakan kasih Tuhan, yang bersederap bersama dalam persekutuan kasih dan karya. Bersabdalah kepada setiap kami, sapa, hibur, dan tegurkanlah kami, karena kami telah sedia untuk mendengarkan dan bersedia untuk diubah oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Kini terimalah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6, ayat 56 sampai 69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semua ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia
naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Dalam rangka menyambut dan merayakan HUT Penyatuan GKI ke-33 yang tepat jatuh pada tanggal 26 Agustus yang akan datang, hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bersederap dalam persekutuan kasih dan karya. Nah, untuk memulai khotbah pada hari ini, saya ingin sharing sedikit suatu film yang pernah saya tonton, begitu ya. Nah, film itu berjudul Pacific Rim, ya. Memang ini film fiksi begitu ya, bukan film yang real terjadi, tetapi sebuah film bisa dikatakan action juga, tetapi lebih sifatnya adalah fiksi, bukan yang real. Judulnya Pacific Rim Uprising. Ini yang kedua. Yang pertama sebenarnya Pacific Rim tahun 2013 dirilis, dan ini tahun 2020. Nah, film ini tuh bercerita tentang apa sih? Film ini bercerita tentang perlawanan melawan kaiju. Bukan keju ya, kaiju. Kaiju itu adalah monster-monster yang berusaha untuk menghancurkan dan menelan korban jiwa, menelan jiwa itu yang ada di kota-kota tertentu. Sehingga pada suatu waktu, angkatan-angkatan militer di berbagai negara bersatu, ngumpul ya di daerah Samudra Pasifik, membuat satu base di mana mereka melawan kaiju itu dengan menggunakan robot, ya, teknologi robot. Nah, menariknya adalah bukan perlawanannya sih buat saya. Menariknya adalah bagaimana robot ini digerakkan. Bagaimana robot ini berfungsi sebagaimana tujuannya, yaitu digerakkan oleh lebih dari satu orang. Kalau kita punya remote control ya, kita sendiri yang kontrol ya. Betul ya? Kalau ini enggak. Robotnya namanya Jagger, ya, Jagger, bukan Mick Jagger ya, tapi Jagger. Jadi setiap Jagger ini dikontrol oleh 2 atau lebih, ya, pilot yang otak dan syarafnya terhubung, saling terhubung, dan proses ini disebut drifting untuk saling membagi beban fisik, beban mental yang berat ketika mengoperasikan mesin, apalagi ketika berhadapan dengan para kaiju, monster-monster yang juga punya kekuatan tertentu gitu ya. Jadi si pilot A dan pilot B, 2 pribadi yang berbeda tetapi saling terhubung. Terhubungnya bukan hanya sekedar kognitif, tetapi juga perasaan, pengalaman, trauma, memori-memori masa lalu mereka saling tahu, sehingga disitulah dibutuhkan kesehatian, kesatuan pikiran dalam bertindak, berpikir, dan dalam hal ini tentunya melawan ya musuhnya, yaitu para raksasa-raksasa yang tiba-tiba saja bisa muncul. Ya, kurang lebih kayak begini. Nah, ketika mereka bergerak, ketika robot itu ingin melangkah, maka nggak bisa cuma si pilot A saja yang bergerak. Enggak, harus dua-duanya.
ketika mau nonjok sebelah kanan, maka bukan cuma sekedar, oh saya karena posisinya sebelah kanan, saya deh yang bergerak. Enggak, bukan seperti itu. Tapi keduanya harus bergerak bersama. Irama mereka berjalan, bersederap, itulah yang menentukan kesuksesan. Jadi kalau antara pikiran, perasaan, dan tindakan kedua pilot ini tidak saling terhubung, maka robot itu tidak akan berfungsi. Tidak akan bisa melaksanakan tujuannya, yaitu melawan para musuh. Jadi kata kunci dalam film ini, yang menarik buat saya adalah drifting tadi. Dimana ketika melawan sesuatu, bergumul menghadapi sesuatu, bukan sendirian saja, tetapi membutuhkan orang lain, dan ternyata bukan cuma sekedar membutuhkan, tapi terkoneksi. Disinilah butuh kesederapan bersama di dalam menghadapi, melangkah, dan juga menghadapi pergumulan kita. Gitu ya, jadi seperti robot Jagger ini. Nah, firman Tuhan hari ini tentu nggak bicara soal Jagger begitu ya, sangat berbeda. Ya, tetapi sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa firman Tuhan hari ini merupakan kelanjutan dari firman Tuhan yang kita renungkan minggu lalu dan merupakan bagian akhir dari cerita, dari kisah pengajaran Yesus tentang siapa dirinya dan apa yang menjadi tawarannya bagi kehidupan umat manusia. Tentu tawarannya adalah tawaran akan anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan ajakan untuk mengikut dan bersekutu dengan Yesus. Kalau tadi Pacific Rim, lingkaran Pasifik, ya. Jadi berada dalam Samudra Pasifik dan lingkarannya. Nah, sementara dalam firman Tuhan hari ini, itu merupakan juga sebuah ajakan dari Yesus tentang yang memperkenalkan diri, akulah roti hidup, barang siapa makan dagingku, minum darahku, dia memperoleh hidup yang kekal, aku tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam aku. Ini masuk dalam lingkaran Yesus, Jesus Rim. Ya, dan ini ajakan dan tawaran Yesus yang luar biasa buat kita. Tapi dalam bacaan kita hari ini, sayang disayang, ketika Yesus mengajak untuk orang-orang mengikut, terlibat, ataupun masuk dalam lingkarannya, Jesus Rim, begitu ya, lingkarannya Yesus, dengan makan daging dan minum darahnya, yaitu percaya pada Yesus, tetapi nggak semua orang mau bersederap dengan Yesus. Ini persoalannya. Ya, ini persoalannya. Yesus sendiri juga merasakan itu. Bahwa semua orang yang mengikuti dia, pengikut-pengikutnya pun ternyata tidak punya keteguhan hati, kesetiaan untuk mau bersederap berjalan bersama dengan Yesus, apalagi setelah mendengar pernyataan Yesus tentang akulah roti hidup itu. Ya, apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes tadi? Bahwa sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Keras, bos. Nggak bisa, bos. Nggak bisa masuk dalam logika saya, bos. Ya, jadi nggak semua orang mau bersederap dengan Yesus. Nah, lalu juga Yesus menemukan mereka dari yang terpukau lalu kemudian makin ragu. Sehingga Yesus berkata, adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Kata Yesus begitu. Ya, dan penulis Injil Yohanes mencatat, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Loh kok nih ada kata-kata murid-muridnya, berarti yang 12 murid itu juga mengundurkan diri dong? Enggak ya, murid-murid di sini maksudnya adalah para pengikut. Mereka yang tadinya mengikut Yesus, mendengar pengajaran Yesus, lalu kemudian pergi satu-satu ketika mendapati sesuatu yang tidak bisa masuk dalam pikiran mereka. Alih-alih mungkin mereka juga nggak mau menerima sesuatu yang tidak berdasar buat mereka. Tetapi sebenarnya disinilah luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Bahasa ungkapan dia, perumpamaan tentang akulah roti hidup itu mau menggambarkan sebuah pesan yang luar biasa, yaitu tentang pesan keselamatan, ajakan keselamatan, tawaran keselamatan. Nah, ketika para murid-murid atau pengikut-pengikut yang lainnya mulai meninggalkan Yesus, Yesus juga menantang ke-12 murid yang dipilihnya sendiri. Berkata apa Yesus? Kata Yesus kepada ke-12 murid itu,
Apakah kamu nggak mau pergi juga? No, lihat yang lain sudah mulai pada pergi. Kalau kita lihat di gambar itu ya, banyak orang yang kakinya mulai melangkah menjauhi Yesus. Nah, 2 orang itu adalah representasi para murid Yesus ketika ditanyakan, kamu nggak mau pergi juga? Nggak mau ngikut juga sana? Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Kami mau kemana lagi? Pada siapa lagi kami harus pergi? Apa yang kamu ucapkan, ya Yesus, itu adalah sesuatu yang benar. Perkataanmu kekal, kata Petrus. Ya, sehingga itu semua yang diserap, dialami, dan dihayati oleh ke-12 murid itu. Tetapi, ada satu yang mungkin masih belum menerima Yesus sepenuhnya. Yaitu siapa? Kita tahu? Yudas Iskariot. Ya, jadi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengajak untuk bersekutu bersama Dia, ya, menawarkan persekutuan, lingkaran di dalam Yesus, Jesus Rim begitu ya, berada dalam lingkaran Yesus, untuk bersederap bersama dengan Yesus, mengimani, percaya, dan juga mau berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Disinilah sebenarnya Yesus ingin menegaskan bahwa ketika engkau memakan dan meminum, ya, aku, ya ini tentu simbolik ya, maka pada saat itu juga Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat dalam kehidupan, terlibat dalam kehidupan kita. Disinilah tawaran dan juga janji Tuhan. Ketika persekutuan bersama Yesus, maka pada saat yang bersamaan juga Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus terlibat dalam kehidupan kita. Dan juga yang penting adalah ketika kita berada dalam lingkarannya Yesus, percaya pada Yesus, maka kita terikat pada Dia secara rohani, secara jasmani, yang kesemuanya itu harus dikelola dan dipelihara. Nah, jadi berada dalam lingkaran Yesus bukan cuma poin 1 saja yang kita dapatkan, tetapi poin 2 itu menjadi sebuah langkah komitmen dan konsistensi iman kita kepada Kristus, yaitu bahwa secara rohani dan secara jasmani, semua itu harus kita kelola dan pelihara. Maka dari itu ketika kita berada dalam lingkarannya Yesus, bersederap bersama dengan Yesus, merespons ajakan dan tawaran keselamatan itu, jangan henti-hentinya kita untuk belajar. Ketika para murid yang meninggalkan Yesus itu nggak sanggup mencerna atau mungkin gagal paham. Mungkin dari antara kita juga ada yang demikian. Kok pengajaran Yesus ya menjadi pengikut Kristus, ajarannya kok nggak sesuai dengan logika pada umumnya. Kasihilah musuhmu, tamparlah berikanlah pipi kirimu ketika pipi kananmu ditampar, dan lain sebagainya. Disinilah sikap belajar kita untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita bisa bersederap dalam kasih dan karya Kristus itu. Selain belajar, jangan lupa, kita juga berubah. Hikmat yang kita terima dari Tuhan seharusnya memampukan kita untuk mengubah cara pandang kita, mengubah mindset kita, mengubah cara kita menghadapi, merespon situasi yang ada di sekitar kita, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya, hal itu juga penting dibarengi dengan perbuatan yang sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Disinilah pesan penting ketika Yesus mengajak untuk bersederap bersamanya. Pesan penting ketika Yesus mengajak untuk mengikuti langkah-langkah kehidupan Yesus dan juga langkah-langkah iman yang Yesus minta. Bahwa ketika kita menerima, merespons, mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya padamu," maka hal ini harus terus-menerus kita ingat. Bersederap bersama persekutuan, kasih dan karya yang Yesus lakukan dan anugerahkan. Disinilah juga yang mendasari tema kita, semangat kita, khususnya dalam HUT Penyatuan GKI yang ke-33 tahun. Bersederap dalam persekutuan kasih dan karya. GKI memandang dirinya bukan sebagai sebuah persekutuan yang eksklusif untuk dirinya sendiri. Punya aku, enggak. Tetapi GKI memandang dirinya bahwa Gereja Kristen Indonesia adalah gereja
yang bersumber dan dimiliki oleh Tuhan itu sendiri. Maka dari itu, bersederap dalam persekutuan kasih dan karya pertama-tama, GKI ingin menegaskan bahwa gereja Kristen Indonesia adalah gereja yang universal, yang bersumber dari Tuhan Pencipta, yang bersumber dari Tuhan Sang Pemelihara hidup kita. Bukan milik si A, si B, si C, enggak. Yang memiliki GKI adalah Tuhan itu sendiri. Bersifat universal. Maka dari itu, GKI terlibat, bersederap bersama dengan misi Allah bagi dunia. Misi Allah yang memelihara, mencipta, menyelamatkan, dan juga membarui kehidupan. Artinya GKI selalu related dengan dunia. Ya, tidak pernah mengajarkan, jangan pernah mencintai, ataupun juga mengasihi dunia. Gitu ya. Tidak pernah GKI mengajarkan itu. Tapi GKI selalu mengatakan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Untuk siapa? Untuk dunia yang dirahmati. Sehingga dunia yang penuh dengan dosa ini terus-menerus mengalami kasih Allah. Dan itulah semangat yang dimiliki oleh GKI. Selain yang tadi universal, lalu dunia, GKI ada di mana sih Ibu Bapak sekalian? Gereja Kristen Indonesia. Walaupun GKI artinya bukan gereja Kristen di Indonesia, bukan. Tapi disinilah justru kesadaran GKI yang tadinya merupakan sebuah persekutuan kecil, ya kalau kita belajar sejarahnya persekutuan kecil bagi pelayanan zending-zending bagi kelompok-kelompok Tionghoa begitu ya. Lalu kemudian pada perjalanannya semakin merasa bahwa kita adalah orang-orang Indonesia. Sehingga GKI kemudian bersederap bersama dengan pergumulan bangsa dan negara, dan itu menjadi identitas di mana GKI selalu juga berdampingan, berjalan bersama, bersederap dengan bangsa dan negara Indonesia. Di sini menariknya, GKI selalu berjalan bersederap bersama dengan bangsa dan negara Indonesia, bersama juga dengan masyarakat Indonesia. Tidak terpisah jauh dan merasa seolah-olah, oke, kalau kita di gereja, itu beda dunia dengan yang sekarang. Waduh, ngeri banget. Enggak. Tetapi GKI hadir di tengah bangsa dan negara Indonesia bersama dengan masyarakat untuk menyatakan misi Allah yang memelihara, menyelamatkan, dan membarui segala ciptaannya. GKI pun juga sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah organisasi, juga bekerja bersama, bersinergi bersama dengan lembaga-lembaga yang ada. Dengan gereja-gereja dengan berbagai denominasi, semangat ekumenisme. Di Indonesia ada berapa banyak denominasi sih? Banyak banget, begitu ya. Apakah semua yang mentang-mentang namanya Gereja Kristen Indonesia, oh berarti cuma satu gereja yang ada di Indonesia yaitu GKI? Enggak. Ada banyak banget. Ya. Tapi disinilah GKI juga belajar untuk bersederap bersama dengan lembaga dan organisasi, baik itu lembaga gereja maupun juga lembaga kemasyarakatan, lembaga pemerintahan. Karena kita memandang hidup kita bisa berdampingan dan harus berdampingan bekerja bersama dengan lembaga atau organisasi yang lain. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. GKI juga bersederap bersama dengan para keluarga. Keluarga-keluarga yang hadir membentuk persekutuan menjadi persekutuan tubuh Kristus yang kemudian namanya GKI Bintaro Utama, GKI A, B, C, begitu ya. Dari keluarga-keluarga, bahkan juga segenap pribadi yang ada, baik itu anggota jemaat maupun simpatisan. Gereja Kristen Indonesia berada dalam lingkup-lingkup mulai dari yang terkecil sampai yang terluas, bahkan dunia dan universal. Ini mau menandakan bahwa sebenarnya bersederap dalam persekutuan kasih dan karya merupakan sebuah hal yang terus-menerus dihidupi oleh GKI. Sebagaimana GKI bersederap bersama dengan misi Allah yang mencipta, memelihara, menyelamatkan, dan membarui ciptaannya. Jadi apakah GKI milik satu orang? Enggak. Enggak. GKI itu milik Tuhan. Kita di dalamnya yang mengurusi semuanya,
yang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menghidupi karya-karya pelayanan yang Tuhan percayakan. Nah, dalam rangka ulang tahun penyatuan GKI ini, kita juga mengingat bersama bagaimana GKI di SW, Jabar, Jateng, Jatim bersederap bersama, menyatu bersama, melangkah bersama. Ya, tidak mudah penyatuan ini. Bayangkan, 3 yang tadinya terpisah menjadi satu, disatukan, bersederap bersama, bersunhodos, berjalan bersama. Tentu ada lika-liku dan dinamikanya, dan itu patut dihargai. Tetapi juga harus diapresiasi adalah kesediaan kita mau menyatu bersama. Karena apa? Berjalan bersama itu tidak semudah bersama berjalan. Ketiga, ada 3 sinode wilayah, ya, berjalan bersama dibandingkan ketiganya jalan-jalan sendiri, begitu ya. Lebih mudah yang jalan-jalan sendiri dibandingkan berjalan bersama. Tapi disinilah sebuah komitmen dari GKI bersederap bersama. Melangkah bersama yang mungkin butuh effortnya besar. Butuh proses waktu yang panjang, energi yang besar. Tidak bisa seperti, oke, kamu, ya modelnya top down, enggak. Tapi disinilah sebuah sikap iman karena sebenarnya apa? GKI merupakan alat Tuhan. Ya, GKI merupakan alat Tuhan di dunia untuk menyatakan misi Allah. Dan buat kita sebagai pribadi dan keluarga, tema ini juga bergaung untuk kita. Bersederap dalam persekutuan kasih dan karya. Maka hal ini juga penting. Ketika tadi kita merespons tawaran Tuhan, ajakan keselamatan itu, ya, ingat 3B, belajar, berubah, dan juga berbuat, maka juga perlakukanlah dalam lingkup-lingkup kehidupan kita. Lingkup diri kita, bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua, mertua kita. Mungkin juga bersama dengan rekan-rekan pekerjaan kita, teman-teman kita, bahkan hobi kita. Atau mungkin, oh saya belum berkeluarga Pak. Oke, baik, nggak apa-apa. Saya dengan kelompok-kelompok saya, teman, keluarga, tetangga, ya, bahkan juga dengan masyarakat yang ada. Kita sebenarnya atau seharusnya bersederap bersama dengan di mana lingkungan kita berada. Di mana kita dihadirkan dan lingkup-lingkup yang lebih luas dalam hidup kita, seharusnya kita bersederap bersama. Kalau kita memutuskan hubungan dengan mereka, tentu itu akan mempengaruhi bagaimana hidup kita ke depannya. Ya, mungkin saat ini kita semuanya di rumah, tapi terus kemudian kita nggak terhubung satu dengan yang lain. Ada yang sakit, kita biarkan saja. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak mau tahu bahkan. Tapi kita bisa bersederap bersama sebagai bentuk persekutuan kasih dan karya. Mungkin mereka berbeda iman dengan kita, tapi itu tidak menjadi penghalang buat kita bersederap menghadapi situasi pergumulan kita, apalagi saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ya, atau mungkin juga lingkup-lingkup yang jauh. Indonesia dengan negara-negara lain. Kita nggak ada hubungannya. Tapi jangan salah, melalui sosial media semua kita bisa terhubung. Jejak rekam jejak media kita bisa terlihat. Apa yang kita komenkan, apa yang kita lakukan bisa saja merusak persekutuan dan keutuhan bangsa kita. Melukai kemanusiaan bisa saja. Maka dari itu, ingatlah, dimanapun kita berada, dan lingkup-lingkup luas selain diri kita, itulah juga persekutuan ataupun juga hal-hal yang harus kita jaga dengan kasih dan karya yang indah. Bersama dengan orang-orang lain, bersama dengan sesama kita, baik yang membutuhkan maupun juga yang sama-sama memiliki tujuan bersama. Yuk kita bersederap. Yuk kita melangkah. Kita saling membantu, saling tolong-menolong. Karena tidak mungkin tanpa sesama kita. Jangan berpikir hanya inilah lingkaran saya. Cukup ini saja, saya nggak mau berinteraksi dengan yang lain. Ya, ingat. Seperti tadi, robot yang melawan raksasa. Dia nggak bisa bergerak kalau cuma sendiri. Harus ada orang lain yang menyatu, terhubung secara pikiran, perasaan, dan perbuatan untuk menghadapi situasi-situasi yang mengancam, apalagi situasi-situasi sulit yang penuh dengan tantangan. Jadi, saudara yang terkasih,
dalam rangka menyambut dan juga mensyukuri HUT penyatuan GKI, plus juga mensyukuri kemerdekaan Indonesia yang sudah berusia berapa sekarang? 76 tahun. Marilah kita belajar terus untuk bersederap bersama dalam persekutuan kasih dan karya. Selamat bersederap dalam persekutuan kasih dan karya, berkolaborasi, dan selamat bersinergi dengan sesama kita. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Denganmu Tuhan ku
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, untuk firman-Mu dalam rangka kami merayakan dan mensyukuri HUT GKI ke-33. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan, baik itu secara organisasi maupun juga organisme, di mana kami menjadi anggota jemaat dan simpatisan, ataupun juga pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan menjadi anggota majelis jemaat maupun dalam pengurus-pengurus di badan pelayanan jemaat. Mampukan kami Tuhan untuk semakin bersederap dalam persekutuan kasih dan karya. Di tengah situasi yang tak mudah ini, berikan kami hikmat dari Tuhan, kekuatan sukacita, kesehatian, dan satu pikiran, tatkala kami menghadapi dan menjalani situasi yang tidak mudah ini bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Ya Tuhan, di tengah dinamika perubahan yang ada, kami tetap bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi GKI, dan biarlah Tuhan, pemeliharaan-Mu itu semakin nyata dan kami semakin boleh melaksanakan tugas panggilan gereja Tuhan untuk menggereja dengan bergembira bersama di tengah situasi yang tidak mudah, melalui kesaksian pelayanan, persekutuan, pembinaan, dan juga kegiatan-kegiatan yang kami langsungkan dan laksanakan bersama. Dan mampukan kami untuk tetap terlibat berpartisipasi aktif di dalamnya, khususnya bagi GKI dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama di tengah ungkapan syukur kami juga bersama-sama bersimpati, berempati dengan saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit. Kami mengingat mereka di dalam doa ini. Kami mengingat Bapak Carlenar Ishak Sitorus, Bapak Immanuel Sitompul, Bapak Matius, Bapak Sudarno, Bapak Toga Mulyana Inggolan, Ibu Wiono, Ibu Dasiem, Ibu Susi, Bapak Boni Hadian Simanjuntak, Anak Andrew Arkananta Raharjo, Ibu Sunarsi Ningsih, Ibu Dwi Ristiani, Ibu Lasma Elizabeth Hutajulu. Dan kami juga mengingat saudara kami, Ibu Din Alphonse, Bapak Cak Malesi, Bapak Gangsar Nurwitono, Bapak Lili Sriwidodo, Ibu Yudit Lantang, Ibu Nani Wijaya, Ibu Tarweni Setiawati, Ibu Maya Sugeng, Saudara Johanna dan Jeremy, Bapak Andreas Rio, Bapak Yunianto. Kami percayakan mereka dan juga saudara-saudara kami yang lainnya yang mungkin tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, yang saat ini di dalam kondisi lemah tubuh, dalam perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumah, dan lain sebagainya. Kami juga berdoa bersama buat saudara kami yang terpapar COVID-19, mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah, ataupun juga isolasi atau perawatan di rumah sakit dan rumah-rumah tempat mereka bisa berisolasi. Kami berdoa biarlah kasih setia dan kemurahan Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan di tengah situasi, rasa sakit, dan juga kelemahan tubuh yang mereka alami. Berikan kekuatan bagi para keluarga, sanak saudara, teman, kerabat yang mendampingi, agar tetap diberikan kekuatan, kesabaran, keteguhan dalam mendampingi dan merawat mereka. Dan terlebih lagi untuk mereka, kiranya Tuhan mereka tetap berpengharapan, berkekuatan di dalam iman kepada Kristus, sehingga hari demi hari mereka rasakan dan mereka lewati ada kuasa
pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Kami saat ini juga berdoa ya Allah, untuk GKI Bintaro Utama dalam segala aktivitasnya, dalam segala rencana kegiatan, pelayanan, dan semua hal yang dilakukan, baik oleh anggota majelis jemaat, badan pengurus, anggota jemaat, dan simpatisan, serta semua yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa untuk proses pemilihan penatua dan juga pada tahap pewartaan saat ini, biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar hingga pada nantinya akan diteguhkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan-persiapan sebagai tanggung jawab kami atas program-program dan lain sebagainya, sehingga kami bisa merumuskan dan juga merancangkan buku kehidupan. Berikan kami juga hikmat dalam mempersiapkan diri untuk berkreativitas, berinovasi dalam pelayanan, sehingga kedepannya dalam menghadapi situasi pandemik ini, kami tetap diberikan kekuatan, daya kreatif untuk berkarya bersama umat Tuhan. Dan kami menyerahkan juga Tuhan, setiap rancangan dan rencana GKI Bintaro Utama ke depannya, biarlah semua terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk pergumulan kami bersama di tengah situasi pandemik ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan untuk kami, setiap kami yang terdampak, baik itu dari pekerjaan, sisi keuangan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, yang mungkin tak dapat kami ungkapkan satu persatu, tapi kami rasakan dan kami hadapi sebagai sebuah pergumulan kami. Berikan kami hikmat untuk menemukan solusi yang tepat. Berikan kami kesabaran, ketangguhan untuk bisa berusaha bangkit dan juga mengupayakan yang terbaik sebagai karya kami ke hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami, baik yang berada bersama dengan kami ataupun mereka yang ada di kampung halaman kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan, sertai mereka, sehingga mereka juga tetap dalam kondisi yang aman, kondisi yang kondusif, sehingga kami tetap bisa menjalin komunikasi walaupun tidak bisa bertatap muka, bercengkrama secara langsung. Kami berdoa juga Tuhan untuk hari-hari ke depan yang dipenuhi dengan ketidakpastian, sampai kapan akhirnya kami bisa berinteraksi seperti dulu lagi dengan tatanan yang baru. Berikan kami kekuatan, kesabaran, keteguhan untuk tetap bisa mensyukuri apa yang ada bersama dengan kami. Dan kami juga berdoa ya Allah, untuk penanganan percepatan, penanggulangan, dan penyelesaian COVID-19 di Indonesia ini. Percepatan vaksinasi, tracing, treatment, testing yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan juga tempat-tempat kesehatan. Dan biarlah juga fasilitas kesehatan bisa melayani dengan baik, ketersediaan obat-obatan, oksigen, ketersediaan vaksin, dan semua yang terlibat di dalamnya termasuk kami masyarakat Indonesia bisa bersinergi bersama, bisa bersatu bersama untuk melawan COVID-19 yang melanda bangsa kami ini. Dan kami pun juga mensyukuri untuk pertambahan usia bagi bangsa Indonesia yang ke-76 tahun pasca kemerdekaan tahun 1945. Biarlah semangat kemerdekaan itu dapat kami wujudkan dengan tetap menjaga kerukunan, kedamaian, dan juga mengupayakan kesejahteraan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, inilah permohonan kami, seru kami, doa kami, dan ungkapan syukur kami. Biarlah semua itu terjadi dan terlaksana di dalam Tuhan sendiri yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Nyatakanlah kehendak-Mu dan jadilah yang terbaik menurut Tuhan bagi hidup kami. Doa ini kami naikkan dan alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami. Dikuduskanlah nama
ini kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur dengan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ungkapan syukur dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening GKI Bintaro Utama atau dengan scan QR Code GKI Bintama yang terdapat di tayangan atau warta jemaat. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat 1 berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami bawa persembahan ini di hadapan-Mu. Sucikan dan berkatilah persembahan ini ya Bapa, agar boleh digunakan untuk menolong sesama kami demi kemuliaan-Mu saja. Berkatilah pula tangan-tangan yang telah memberi persembahan dan berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pengelola persembahan agar dapat mengelolanya seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Bapa, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam,
yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman. Yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapak. Yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi. Yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injilnya kepada segala makhluk. Yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari sekarang dan selama-lamanya.
Marilah berderap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Marilah berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus dan di dalam kuasa pemeliharaan Roh Kudus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti,
Dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri. Dia melibatkan manusia, bahkan alam semesta. Dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan. Kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta.